Mari berserah. Saudaraku yang terkasih, merendahkan diri seringkali bukan menjadi pilihan hidup. Di tengah situasi zaman yang semakin mengedepankan ego, gengsi, takut direndahkan menjadi alasan tidak dipilihnya sikap rendah hati. Tuhan menghendaki setiap manusia memiliki sikap kerelaan untuk merendahkan dirinya, sebagaimana yang diteladankannya. Untuk itu, mari kita terus belajar dari Sang Penuntun, yaitu Kristus Yesus. Mari datang kepadanya dengan hati yang bersukacita memuji namanya. Nyanyian pembuka Kidung Jemaat 3 bait 1 kami puji dengan meriah. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta dengan saudara. Umat Tuhan yang terkasih, kita telah dikasihi dan juga disertai oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita boleh menyatakan syukur kita kepadanya. Mari bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Oh
tidak lepas dari yang melaksanakan atau melanggar firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini marilah kita hadir, marilah kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan penyesalan dan juga pengakuan dosa kita. Kita nyatakan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan keberadaan dan keberdosaan kami ya Tuhan, karena dalam kehidupan kami tidak lepas dari kesalahan dan juga pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup kami. Ketidaksediaan kami dalam melakukan kehendak-Mu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan yang Maha Kasih, sungguh kami menyesali dan mengakui pelanggaran dan dosa kami. Dan Tuhan, sudilah kiranya Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Dan di dalam kasih-Mu, kami boleh kembali merasakan sukacita dan kekuatan untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Kristus, di dalam-Mu kami berdoa. Amin. Kita menerima anugerah Tuhan, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11 menyatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama akan kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 178. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Kidung Jemaat 178 kita nyanyikan. Karena kasih-Nya
Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran dan hidup yang menjadi suluh dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami menyediakan diri kami untuk mendengarkan, untuk menerima sabda-Mu dan memperhatikan dengan seksama apa yang Kau firmankan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, baik yang mendengarkan maupun yang berbicara, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu pada hari ini, bukan hanya sebagai pendengar, melainkan juga memiliki tekad untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada hari ini bacaan kita pada Minggu 1 November 2020, bacaan pertama dari Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17, Mazmur Tanggapan 107 ayat 1 sampai 7, bacaan 21 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13, dan bacaan Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan memperhatikan dari bacaan yang pertama dari kitab Yosua 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 17. Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17, demikian sabdanya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan sungguh-sungguh akan dihalangnya orang Kanaan, orang Het, orang Heri, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kami para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari bulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam
Pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Yang biasa mereka bermain bersama menjadi kering. Lalu kedua burung elang itu berencana untuk mencari kolam air yang lainnya, tetapi mereka tidak tega meninggalkan si kura-kura. Mereka sedang berpikir. Nah, ketika mereka berpikir, kura-kura itu kemudian mengusulkan agar ia dibawa terbang oleh kedua ekor burung elang itu dengan sebatang ranting. Jadi sebatang ranting itu digigit oleh kura-kura, lalu batang rantingnya itu dibawa oleh kedua ekor burung elang itu terbang ke kolam yang ada airnya. Jadi meski kura-kura itu tidak bisa terbang, tetapi ia bisa diterbangkan oleh kedua sahabatnya. Di tengah perjalanan, banyak orang yang kemudian melihat peristiwa itu menjadi takjub dan bersorak, mengagumi apa yang dilakukan oleh kedua ekor burung elang tadi yang mampu menerbangkan seekor kura-kura. Nah, hal tersebut kemudian membuat si kura-kura menjadi tersinggung. Karena apa? Karena itu adalah idenya, bukan ide burung elang. Nah, dia ingin mengumpat pada orang-orang yang telah mengagumi burung elang tadi. Nah, ketika ia hendak membuka mulutnya untuk mengumpat, karena tadi kan menggigit rantingnya, karena membuka mulutnya kemudian terlepaslah rantingnya itu, lalu ia jatuh ke batu-batu dan terluka berat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kadangkala kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh si kura-kura tadi. Ya, kita mudah marah, kita mudah mengumpat, kita mudah tersinggung ketika merasa direndahkan, ketika merasa kita ini tidak direken sama orang lain, orang digatekne sama orang lain. Marah karena kita ini tidak marah karena orang lain tidak menganggap diri kita ini penting, karena sudah memberikan ide, sudah melakukan hal-hal yang besar, sudah memberikan hal-hal yang baik, sudah memberikan kontribusi yang banyak pada orang, sudah memberikan hal-hal yang katakanlah mungkin orang lain tidak bisa lakukan, tetapi malah orang gerakan atau orang diperhatikan, tidak dihargai. Nah, itu kemudian membuat kita ini menjadi gampang sekali marah. Apalagi kalau orang yang bersama
justru lebih ditinggikan, lebih dihargai oleh orang lain daripada kita. Nah, ketika kita tidak bisa menguasai diri, ketika kita kemudian tergoda menjadi sombong, maka kita sudah jatuh karena kesombongan diri kita sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh perkataan Yesus dalam Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, secara alami meninggikan diri, sombong, congkak, gumede. Napa malih nggih basane mriki napa? Omat. Sombong. Iya, pokoknya ya sama dengan itu memang tidak disukai oleh orang. Ya. Kalau kita melihat orang yang sombong ini orang senang ya. Secara alami sikap semacam itu tidak disukai oleh orang. Pelanggan atau konsumen ya akan menjauh ketika ada pedagang yang sombong. Teman yang sombong ya lama-lama akan dijauhi oleh teman yang lainnya. Kualitas hidup kita pun juga akan menjadi menurun ketika kita menjadi sombong. Relasi pun menjadi rusak karena tidak ada orang yang mau diremehkan atau direndahkan. Tetapi kita menjadi lemak kalau ada orang yang kemudian menyombongkan dirinya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita juga diajar untuk memiliki sikap dan tindakan merendahkan diri, meski banyak orang tidak menyukai hal ini, ataupun juga hal ini sulit, tidak gampang untuk dilakukan. Tuhan menghendaki agar kita bersikap merendahkan diri sebagaimana yang telah Ia lakukan. Dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11 nanti, bahkan Ia yang ditinggikan oleh Allah, anak Allah Tuhan, bersedia merendahkan dirinya, bahkan taat dan taatnya itu sampai mati di kayu salib. Belajar dari bacaan kita Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17 mengenai Yosua. Tuhan telah memilih Yosua sebagai penerus Musa untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Dalam ayat 7 dikatakan, pada hari itu Tuhan mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh umat Israel. Tuhan sendiri mengatakan, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Melalui peristiwa yang dahsyat, yaitu umat menyeberangi sungai Yordan yang airnya telah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Mereka semua berjalan di tanah yang kering, di tengah sungai Yordan. Dan peristiwa ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Musa ketika memimpin umat Israel menyeberangi laut Teberau. Allah menunjukkan kuasanya melalui umatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang memilih umatnya menuju tanah perjanjian. Yang menarik untuk kita hayati adalah Yosua sebagai pemimpin yang baru tidak terjebak dalam sikap dan tindakan untuk meninggikan diri. Dia dipilih, dia diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin, tetapi dia tetap rendah hati. Meskipun Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Ia mulai membesarkan namanya, tetapi Yosua kemudian juga mengajak kepada umatnya untuk tidak berpusat pada dirinya, tidak berpusat pada Yosua sebagai pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan, tetapi berpusat kepada Allah.
dengan mengatakan, dan hal inilah yang kamu ketahui bahwa Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu. Bukan aku sebagai pemimpinmu, tetapi Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, mengajak untuk berpusat kepada Tuhan. Yosua juga tetap memusatkan hidupnya kepada Tuhan yang memberi amanah atau perintah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tentu kita hidup paling tidak sebagai pemimpin dalam diri kita sendiri. Kita juga dipercaya dalam kehidupan rumah tangga sebagai pemimpin, ataupun juga diberikan amanah oleh Tuhan dalam kewenangan, mungkin dalam pekerjaan atau di dalam masyarakat. Tetapi saat ini kita diajak oleh Tuhan untuk merendahkan diri dalam kuat kuasa Tuhan apapun keadaan kita. Di dalam segala keadaan kita bersikap rendah hati, menghormati dan juga sopan kepada siapapun. Juga berusaha untuk tidak menunjukkan kehebatan atau pura-pura menunjukkan kelebihan kita. Ini memang tidak mudah bagi kita, tetapi di dalam Kristus, dalam Tuhan kita belajar untuk itu. Merendahkan diri itu nggak sama dengan rendah diri atau minder. Kalau merendahkan diri didasari dengan kesadaran bahwa apa yang kita miliki ini hanyalah Tuhan, hanyalah amanah dari Tuhan. Sedangkan rendah diri didasari rasa malu atau merasa tidak ada yang dapat diunggulkan. Dengan merendahkan diri, kita tidak perlu takut untuk direndahkan ataupun khawatir kekurangan atau khawatir terhadap kelemahan kita. Tidak perlu khawatir ketika kelemahan dan juga kekurangan kita kemudian menjadi nampak. Jadi bisa menerima diri kita, dapat menyadari kelebihan dan kekurangan kita, tetapi tidak kemudian menjadi mudah untuk menampilkan kehebatan dan khawatir terhadap kelemahan kita diketahui orang, tapi dapat merasa bahwa diri kita ini dikuasai oleh Tuhan. Jadi hanya kepada Tuhan saja kita menyerahkan diri sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam kehidupan yang tadi di awal, ego yang semakin di depan, zaman makin membuat kita gengsi, banyak persaingan dan lain sebagainya, maka kita berusaha belajar dengan merendahkan diri di bawah kuasa Tuhan. Kita juga tidak perlu khawatir akan keberadaan kita, tetapi justru bersyukur, dan tentu Tuhan memberkati kita. Berbeda ketika rasa sombong atau sikap meninggikan diri justru akan membawa pada kita rasa khawatir. Apa yang harus aku sombongkan? Jangan-jangan orang melihat kelemahanku lalu aku menjadi tidak diterima, lalu cari yang lain, menunjukkan pura-pura menunjukkan kehebatan. Khawatir itu semakin menguasai kita, dan congkak itu sikap yang dibenci oleh Tuhan. Nah, saat kita telah menjadi orang yang rendah hati, merendahkan diri seperti yang diinginkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengganjar hidup kita dengan berkat-berkat-Nya. Seperti yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Selamat menyambut berkat Tuhan ini dengan tetap merendahkan diri di hadapan
itu cukup. Dan jemaat dipersilakan untuk berdiri bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Kita akan meneguhkan iman percaya kita seturut dengan iman pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan batin, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk dan kita akan aturkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau yang telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh bersyukur dan boleh merayakan bersama-sama dengan saudara seiman kami. Dan pada hari ini kami mohon kasih dan rahmat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Puji Sukartiono dan Ibu Yohanes dalam pemulihan mereka dari sakitnya. Tuhan, kiranya kasih dan rahmat-Mu melimpahkan dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk pemulihan jiwa dan raga mereka. Biarlah hatinya senantiasa tertuju kepada Tuhan, sehingga kasih-Mu boleh menguatkan dan boleh dirasakan mereka, sehingga dapat mengalami pertolongan-Mu dengan segera. Kami mohon berkat kasih-Mu bagi keluarga yang mendampingi dan juga merawat dengan baik, kiranya Tuhan memberkati. Kemudian juga perawatan dari rumah sakit, kiranya Tuhan juga pakai semuanya itu bagi kesembuhan saudara-saudara kami. Berkatilah pula bagi saudara-saudara kami yang tengah tertimpa atau mengalami bencana, banjir, tanah longsor, dan juga bencana yang lain ya Tuhan. Kami mohon, terutama di Kabupaten Kebumen ini, kiranya kasih Tuhan menyertai dan memampukan saudara-saudara kami untuk tetap memandang Tuhan sebagai penolong yang ajaib. Kami juga mohon kasih dan rahmat-Mu bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang juga mengalami musibah dalam kehidupannya. Kami serahkan pada pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berikan damai sejahtera-Mu serta kerukunan. Apa yang terjadi di negara Perancis, kiranya Tuhan Kau berikan damai sejahtera-Mu, dan kami boleh dapat hidup untuk saling mengampuni dan saling menghargai. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam kehidupannya, mengalami kesulitan secara ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan pada pertolongan Tuhan, kiranya Kau limpahkan kemurahan-Mu bagi mereka, sehingga tercukupi segala apa yang diperlukan. Berkatilah kiranya saudara-saudara kami yang menantikan pasangan hidup, yang mencari pekerjaan, yang menantikan momongan dalam kehidupan keluarganya. Kami mohon berkat rahmat Tuhan, anugerah-Mu kiranya Kau limpahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menjalani pembelajaran secara online, kiranya kasih rahmat Tuhan juga menuntun mereka untuk dapat menerima ilmu sebaik-baiknya dalam pembelajaran itu
Demikian juga berkatilah para guru dan juga orang tua dalam mempersiapkan maupun dalam mendampingi pembelajaran untuk anak-anak kami supaya pendidikan akan terus berlangsung. Demikian juga berkatilah keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan untuk dapat senantiasa bersandar pada pertolongan Tuhan, menyerahkan segala kehidupan yang tengah dijalani baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera sehingga kami boleh merasakan sukacita dan bersyukur atas penyertaan dan juga berkat yang Tuhan berikan. Berkatilah dalam pekerjaan usaha maupun juga para petani dalam mengolah tanah pekarangan dan sawahnya. Kiranya Tuhan juga memberkati, meskipun diwarnai dengan kekecewaan karena ada yang tidak bisa panen karena musibah bencana banjir. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan dan Engkau memberikan berkat-Mu yang lainnya. Kami mohon kasih dan rahmat-Mu untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati para majelis, pendeta, pengurus komisi, badan dan juga lembaga pendidikan TKW di Cahyani untuk bersama-sama melayani Tuhan di gereja-Mu ini dengan sukacita dan ketulusan, supaya kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Demikian juga biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah seluruh jemaat dari anak-anak sampai dengan lansia. Demikian juga pembinaan imannya. Kiranya Tuhan terus pelihara dan jaga mereka, sehingga mereka boleh senantiasa bersandar pada pertolongan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memenuhi setiap janji-janji yang Engkau berikan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dalam penyertaan-Mu. Kiranya damai sejahtera dan juga pertolongan Engkau berikan bagi kami bangsa Indonesia. Berkatilah pula pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kebijaksanaan. Kami juga menyerahkan pelaksanaan pilkada serentak, kami menyerahkan pada penyertaan Tuhan. Demikian juga kami juga menyerahkan agenda besar Klasis Dokumen dalam melaksanakan sidang Klasis reguler yang ke-95. Kami menyerahkan pelaksanaannya pada pertolongan Tuhan, supaya semuanya dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami menyerahkan kepada-Mu dan kami bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan kepada kami, mengajak kami kembali untuk memiliki kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berkatilah, dampingilah kami dalam upaya kami melakukan kehendak-Mu ini ya Tuhan, sebab kami tidak mampu untuk melakukan diri kami, melakukan dengan kekuatan diri kami sendiri. Tapi kami mohon Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami, tinggal dalam hati kami, dan menunjukkan yang benar dan baik itu, dan memampukan kami untuk menghindari yang jahat dan yang buruk. Ya Tuhan, inilah doa kami, biarlah hanya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi, dan doa ini kami satukan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dipujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7 yang demikian. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan sebagai landasan dalam kita mendengar persembahan. Marilah kita menghubungkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 393 bait 1. Tuhan betapa banyaknya. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Baik, kami mengucap terima kasih Tuhan atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk bisa mengikuti dan melaksanakan peribadatan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Sarmati, di mana Tuhan telah meminta kami agar kami merendahkan diri, menghormati sesama orang lain, dan menjauhkan dari sifat congkak sombong, agar hidup kami dapat memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena damai sejahtera dari Tuhan yang akan membawa kita ke dalam kebenaran. Tuhan yang disertai, kami juga baru mengumpulkan persembahan kami yang apabila dibanding dengan berkat Tuhan jauh lebih kecil, sehingga tidak ada apa-apa yang dengan berkat yang telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini boleh kami gunakan untuk mengabarkan Injil-Mu di sekitar. Kami juga menyerahkan persembahan kami yang berupa persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan khusus yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati pula, sehingga boleh kami gunakan untuk kemuliaan kita. Kiranya disertai, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang percaya untuk mengelola persembahan ini. Berikan kebijaksanaan, takut akan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan akan dilaksanakan dengan syukur dengan Tuhan. Tuhan yang disertai, sebentar lagi kami akan
yang menyelesaikan beribadah saat ini dan akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon tuntunan dan berkat Tuhan, pulang kami sehingga kami boleh pulang dengan selamat sampai rumah dan berkumpul dengan anak Tuhan. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan ini ada kalian kurang berkenan dan mendatangkan dosa yang patutnya, kami bisa mengampunnya. Demikianlah doa yang kita sempurna kami panjatkan dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 376 bait 1, Ikut Dikau Saja Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada dan muliakanlah namanya sepanjang kehidupan saudara. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara